بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kami berada di sini menggantikan sementara posisi Ustadz Muhalimin karena pada hari ini beliau sedang berhalangan hadir dan beliau pulang ke rumahnya di Bali guna memenuhi beberapa urusan yang ada di sana. Pada malam hari ini insyaallah kami akan menjelaskan kajian kami atau meneruskan kajian kami pada kitab Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala 'Anid Dawa Asy-Syafi atau lebih terkenal dengan nama Ad-Da' wa Dawa, buah karya Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Kemudian pada beberapa hari yang lalu kita telah membahas masih pada pembahasan masalah qadar, di mana Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dihadapkan dengan pertanyaan dari orang-orang yang mengingkari akan sebab. Mereka hanya berpangku tangan, berhujjah, beralasan dengan qadar, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan sebab. Pada beberapa hari yang lalu juga kita telah membahas beberapa jawaban dari Syekh rahimahullah ta'ala mengenai pertanyaan-pertanyaan mereka yang mengingkari akan sebab al-qadar atau sebab dilaksanakannya atau kita melaksanakan sebab untuk mencapai qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita masih membahas masalah itu, kenaan masalah qadar, di mana Syekh rahimahullah menjelaskan kaidah-kaidah dan usul-usul bagaimana seharusnya seorang muslim, seorang mukmin mengimani qadar Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mengetahui para jamaah sekalian yang berbahagia bahwa beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu rukun di antara rukun iman yang harus kita imani. Dan tentunya kita juga harus mengimani pula bagaimana dan apa yang harus kita lakukan terhadap takdir Allah yang akan kita imani, di mana kita semuanya tidak mengetahui takdir Allah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita meniti jalan sebab untuk menuju ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah akan jelas bagi kita manakala kita telah melakukan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita. Qala Syekh rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, "Wa man tafaqqaha fi hadhihi al-mas'alah wa ta'ammalaha haqqa at-ta'ammuli intafa biha ghayatan nafa." Barang siapa yang memahami masalah ini, artinya masalah qadar, dengan masalah sebab-sebab yang harus kita jalankan untuk kita mengetahui qadar Allah,
wa ta'ammalaha, dan merenungi masalah ini haqqat ta'ammul, dengan benar-benar perenungan, intafa biha ghayatan nafa', maka kita akan mendapatkan manfaat dari perenungan itu. Artinya kita mendapatkan faedah dari buah bagaimana kita mengimani qadar Allah atau takdir Allah sebenarnya. Walam yattakil alal qadari jahlan minhu, bukan seperti orang-orang yang hanya berpangku tangan kepada qadar, kepada takdir Allah tanpa melakukan sebab. Dikatakan oleh Syekh di sini karena mereka bodoh dengan sebab-sebab yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus mereka jalankan. Wa ajzan wa tafsidan wa idha'atan fa yakunu tawakkuluhu ajzan. Maka Syekh mengatakan di sini orang-orang yang mengingkari akan sebab, di mana kita mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu, mereka akan berpangku tangan dengan qadar itu karena merasa ketidakberdayaan dari mereka. Mereka tidak berdaya di depan Allah Subhanahu wa taala. Padahal memang itu seharusnya seorang mukmin memang tidak berdaya pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketidakberdayaan kita bukan malah membuat kita menyerah begitu saja. Akan berpangku tangan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita tidak mengetahui takdir Allah? Kita mengetahui takdir Allah setelah kita melakukan sebab-sebab yang kita jalankan. Wa ajzuhu tawakkulan, dan lemahnya dia itu ukurannya adalah ketika dia hanya berpangku tangan kepada qadar Allah. Balil faqih kullal faqih alladhi yadubtu bil qadar al-qadar bil qadar. Dikatakan oleh Syekh di sini, orang yang memahami masalah ini, yang sangat memahami masalah ini adalah justru dia yang mengembalikan takdir Allah dengan takdir Allah juga. Mungkin bisa dipahami ya. Mengembalikan takdir Allah dengan takdir Allah juga. Salah satu contohnya, kita ingin kenyang, maka kita mengambil sebab makan. Supaya kita kenyang, maka kita mengambil sebab makan. Kenyang ini adalah takdir Allah. Sedangkan makan yang kita lakukan itu juga takdir Allah. Makan yang kita lakukan itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang ingin mengangkat kebodohan dari dirinya. Dia ingin pandai. Akhirnya dia melakukan sebabnya, yaitu dengan cara belajar. Belajar yang dilakukan itu adalah takdir Allah. Semua ulama sepakat, semua imam sepakat, dan semua para alim sepakat bahwa belajar yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan itu takdir Allah. Nah, kepandaian yang kita dapatkan dari hasil belajar itu juga takdir Allah. Makanya Syekh mengatakan di sini, seharusnya orang yang paham terhadap masalah takdir ini adalah mengembalikan takdir Allah dengan takdir Allah pula. Bukan malah berpangku tangan dengan takdir dengan alasan bahwasanya sudah kami ditakdirkan seperti ini, ya sudah, menyerah. Tanpa mau berusaha. Wa yadfa'ul qadar bil qadar, juga Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita untuk menghindarkan takdir Allah dengan takdir Allah pula. Menghindarkan takdir Allah tentunya yang kita menghindar dari takdir Allah, yaitu menghindar dari takdir Allah yang buruk tentunya. Maka kita ingin menghindar takdir Allah yang buruk dengan takdir Allah juga. Kalau kita ingin selamat dari api neraka, orang yang masuk neraka ini adalah takdir Allah. Kalau kita ingin selamat untuk tidak masuk neraka, maka jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, jalankan sunnah Rasulullah SAW. Itu adalah salah satu jalan untuk menuju kepada takdir Allah, supaya kita tidak masuk ke dalam neraka. Seperti itu. Jadi kita melawan takdir atau melawan takdir Allah dengan takdir Allah pula. Ada satu ungkapan dari Al-Khalifatul Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Manakala ada seseorang, ketika beliau menjabat sebagai khalifah, ada seseorang yang mencuri. Kemudian oleh Umar bin Khattab ditangkap orang ini dan akan dipotong tangannya. Ternyata orang ini berhujjah dengan takdir. Wahai Umar, kenapa engkau memotong tanganku? Dia mengatakan, kenapa engkau memotong tanganku? Padahal aku mencuri itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Aku mencuri ini karena takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak kalah pintarnya dengan mereka. Dia mengatakan juga, Umar bin Khattab mengatakan,
Saya juga memotong tanganmu dengan takdir Allah. Karena sebab apa yang kau lakukan. Engkau mencuri, maka aku memotong tanganmu juga dengan takdir Allah. Jadi seharusnya seorang muslim bersikap atau menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah. Wa yu'aridul qadar bil qadar bal la yumkinul insan an ya'isha illa bidzalik. Dikatakan di sini, kalau kita lihat kehidupan kita selama ini ya, dari kita tidur sampai kita bangun lagi, kemudian kita tidur lagi dan sebagainya. Kita lihat, maka apa yang kita lakukan itu semuanya berkisar pada takdir Allah. Kita bisa makan, kita bisa bekerja dari rumah kita, kemudian kita pergi ke tempat kerja kita. Itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita menuai hasil sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menuai hasil sesuai dengan kita yang harapkan, itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh aktivitas kita itu adalah dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ju' wal atash wal barad wa anwa'ul makhawif wal mahadith hiya minal qadar. Katakan oleh Syekh ini, dicontohkan, sesungguhnya rasa lapar, rasa haus dan kedinginan dan seluruh macam-macam hal-hal yang kita takutkan itu semuanya dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal khalqu kulluhum sa'una fi daf'i hadzal qadar bil qadar. Dan para makhluk seluruhnya akan berusaha untuk menghindarkan diri dari qadar atau takdir Allah ini dengan takdir Allah pula. Seluruhnya. Ya. Kita kalau tidak mau kedinginan, ya apa? Ya kita cari sebabnya apa? Dengan cara memakai jaket supaya tidak kedinginan. Kita kalau tidak kelaparan, ya kita mengambil sebabnya dengan mengambil qadar Allah, yaitu dengan cara makan. Kalau kita tidak ingin kehausan, maka kita ambil takdir Allah juga, yaitu dengan cara minum supaya kita tidak kehausan. Dan begitulah seterusnya. Kalau sebab itu melakukan seperti itu. Wa hakada man waffaqahu Allah wa alhamahu rusydahu yadfa qadrul uqubah wal ukhrawiyah bi qadri taubati wal imani wal amali shalih. Begitulah yang dicontohkan oleh orang-orang yang paham akan masalah qadar ini. Mereka senantiasa menghindarkan diri dari takdir Allah Subhanahu wa taala, yaitu takdir berupa takdir ancaman neraka dan sebagainya dengan apa? Dengan taubat, dengan beriman, dengan beramal soleh. Supaya apa? Supaya kita terbebas dari ancaman api neraka. Maka kita melakukan sebab-sebabnya, yaitu iman. Kita melakukan sebabnya, kita melakukan takdir yang lainnya, yaitu dengan taubat. Kita melakukan takdir yang lainnya, yaitu dengan beramal soleh. Fahada huwal qadar al-makhuf fid dunya wa ma yudadduhu. Farubbat daraini wahidun wa hikmatuhu wahidah la yunaqidu ba'daha ba'dan. Itulah kehidupan kita, baik kehidupan dunia kita ataupun kehidupan akhirat kita, maka selalu berkesinambungan, ada hubungannya. Kehidupan apa yang kita hidup sekarang ini juga akan kita tuai di akhirat kelak. Ketika kita berusaha di dunia ini, berusaha lebih baik lagi menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, konsisten terhadap sunnah Rasulullah SAW, maka kita akan menuai hasilnya nanti di akhirat dari apa yang kita lakukan. Wala yubtilu ba'daha ba'dan, dan tidaklah hal ini akan bertolak belakang. Tidak ada orang yang melakukan amal soleh di muka bumi ya, di dunia ini, kemudian di akhirat dia menuai kesengsaraan. Tidak mungkin. Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Ta'ala tidak akan mendolimi barang sedikit pun dari apa yang kita lakukan dari amalan soleh. In taku hasanatan yudha'ifha, jika apa yang kita lakukan itu hasanah, baik, yudha'ifha, maka Allah Ta'ala akan memberikan pelipat gandaan pahala. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima, dan Allah akan memberikan pahala yang besar. Fahadhil mas'alatu min asyrafil masail liman arafa qadraha. Tentunya masalah qadar ini, kata Syekh, adalah masalah yang paling agung, masalah yang paling mulia bagi orang-orang yang mengetahui kadar dari masalah takdir ini. Wa ra'a haqqa riayatiha wa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pertolongan agar kita senantiasa memahami bagaimana kita menyikapi takdir Allah Subhanahu wa taala dengan takdir Allah Subhanahu wa taala.
Walakin yabqa alaihi amrani bihima tatimmu sa'adatuhu wa falahuhu. Dikatakan oleh Syekh di sini, tapi ada dua hal yang harus kita ketahui, di mana dua hal ini adalah sumber dari kebahagiaan kita dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ahaduhuma ayya'rifa tafasil al-asbab asy-syarri wal khair. Kita harus mengetahui rincian-rincian dari sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Jadi yang pertama adalah kita harus mengetahui rincian sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Artinya apa? Kita harus mengetahui, belajar dulu. Apa sih, bagaimana jalan kebaikan dan bagaimana pula jalan keburukan. Itu adalah sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Kalau kita mengetahui jalan-jalan kebaikan, maka kita lakukan jalan kebaikan itu. Kalau kita mengetahui jalan-jalan keburukan, maka kita tinggalkan jalan itu. Itulah konsekuensi dari seorang muslim antara kebaikan dan keburukan. Kita tidak mungkin kita harus mengetahui kebaikan saja tanpa kita mengetahui keburukan. Tidak. Jadi kita juga harus mengetahui kedua-duanya. Kita mengetahui iman, juga kita harus mengetahui syirik. Kita mengetahui iman agar kita terus beriman, memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui syirik, yaitu yang berupa apa? Lawan dari iman. Supaya apa? Supaya kita menghindar dari syirik. Kita mengetahui sunnah Rasulullah SAW. Apa saja sunnah Rasulullah SAW? Kita mengetahuinya. Supaya apa? Supaya kita kerjakan sunnah tersebut. Nah, sebagai lawannya kita harus mengetahui bid'ah. Masalah-masalah bid'ah itu apa saja? Supaya apa? Supaya kita menghindar diri dari perbuatan. Begitu. Seterusnya, seorang muslim harus mengetahui tafasil asbabil syarri, asbabil khairi wasyarri. Jadi, harus mengetahui rincian dari sebab-sebab kebaikan dan sebab-sebab keburukan. Wa yakunu lahu basira fi dzalika bima syahidahu fil alam. Hendaknya yang dia ketahui dari sebab-sebab kebaikan dan keburukan itu, dia harus lakukan dengan sadar. Dia mengetahui bahwasanya sholat itu adalah sebab kebaikan, maka dia lakukan dengan sadar, penuh istiqomah. Kata Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui kalau mencuri itu adalah dosa, maka dia tinggalkan dengan penuh istiqomah, dengan penuh kesadaran. Karena Allah Subhanahu wa taala, wa ma jarrabahu fi nafsihi wa ghairihi wa ma sami'ahu min al-akhbar wal umam al-qadiman wa hasisan. Wa min anfa'i dzalika, kata Syekh ini, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling maju untuk kita mengetahui rincian dari sebab-sebab kebaikan dan keburukan adalah tadabburul Quran. Kita tadabburi Quran, karena Quran itu adalah sumber hidayah, sumber kebaikan yang ada di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh kebaikan-kebaikan ada di dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan seluruh sebab-sebab kejelekan ada di dalam Al-Quran. Allah menjelaskan tentang orang-orang mukmin di dalam Al-Quran. Juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang kafir serta adab mereka juga di dalam Al-Quran. Maka seorang muslim harus tadabbur. Harus apa? Harus menghayati Al-Quran. Kita mempelajari, menghayati Al-Quran. Bukan hanya kita baca tanpa kita mengetahui maknanya. Bukan hanya kita baca setiap hari tanpa kita melakukan, mengamalkan apa yang ada di dalam kandungan Al-Quran. Itu adalah tadabbur Quran. Fa innahu kafilun bidzalika ala akmalil wujuh. Karena Al-Quran ini adalah sumber utama dari hukum Allah. Sumber utama dari kehidupan kita. Kita mengetahui kebaikan juga ada di dalam Al-Quran. Kita mengetahui keburukan juga ada di dalam Al-Quran. Tinggal kita membuka, tinggal kita mempelajarinya, kemudian kita melaksanakan. Kalau itu jalan kebaikan, maka kita laksanakan. Kalau itu adalah jalan keburukan, maka kita tinggalkan. Wa fihi asbabul khairi wasyarri jami'an mufassalatan mubayyinah. Di dalam Al-Quran terdapat sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keburukan seluruhnya mufassalatan, diperinci di dalam Al-Quran, mubayyinatan, dan diterangkan di dalam Al-Quran. Summa sunnah. Dan Syekh rahimahullah mengatakan, setelah kita tadabbur Al-Quran,
kita juga harus mengetahui sunnah Rasulullah SAW kita pelajari. Tidak cukup kita mempelajari Al-Quran saja, karena sunnah ini juga sumber hukum yang dilegalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inni utitul kitab wa mithlahu ma'hu, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku diberi kitab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran, wa mithlahu ma'hu, dan semisal Al-Quran itu, yaitu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang datang dari Rasulullah maka kita lakukan, dan apa-apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW maka kita tinggalkan. Jadi kita harus mempelajari Al-Quran, juga mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa innaha syaqiqatul Quran. Dikatakan oleh Syekh di sini adalah sunnah ini adalah saudara kembarnya Al-Quran, karena sama-sama hukum yang harus diterapkan di muka bumi. Sama-sama hukum yang harus kita amalkan di dalam kehidupan kita. Wahiyal wahyu tsani. Al-Quran adalah wahyu yang kedua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dikatakan wahyu yang kedua? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran itu wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Rasulullah SAW tidaklah mungkin berkata dengan hawa nafsunya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, in huwa illa wahyu, kecuali itu adalah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man sarafa ilaihima inayatuhu ittafa an ghairima. Kalau kita sudah, perhatian kita sudah pada dua hal itu, maka kita sudah cukup dengan hal yang lain. Jadi artinya di sini masyaallah muslimin yang berbahagia, bahwa kalau dua hal ini, Al-Quran dan Sunnah ini, sudah kita konsisten di dalamnya, kita melaksanakan apa-apa yang di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka hal itu sudah cukup bagi kita, tanpa kita menoleh lagi ke kitab-kitab yang lain. Taraktu fikum amrayn, kata Rasulullah. Aku meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Lan tazillu ma in tamassaktum bihi, tidak akan sesat kalian selama-lamanya jika kalian berpegang teguh pada keduanya. Kitab Allah wa sunnati, kitabku dan sunnah, kitab Allah dan sunnahku, kata Rasulullah SAW. Jadi dua sumber ini sudah cukup bagi kita untuk kita pelajari dan kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita nantinya akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Wa huma yaryani kal khaira yarani kal khaira wasyarra wa asbabuhuma. Kedua hal ini, Al-Quran dan Sunnah, akan memberikan pandangan kepada kita, akan menjelaskan kepada kita, akan memperlihatkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk, dan beserta sebab-sebab kebaikan ini, sebab-sebab keburukan ini, dan semuanya dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Hatta ka'annaka tu'ayinu dzalika ayyana. Sampai kita itu kalau membaca keduanya itu, kita akan sadar, betul-betul sadar apa yang kurang dari kita, maka kita akan terus memompa diri kita untuk kita berbuat lebih baik. Jadi dengan dua hal ini sudah membuat kita sadar. Apalagi di dalam Al-Quran dikatakan oleh Syekh sebelumnya adalah syifa. Al-Quran juga penawar bagi seseorang. Kalau orang hatinya itu sudah sakit, bisa diobati dengan Al-Quran, sejuk. Kalau diobati dengan Al-Quran, sejuk, kehidupannya akan lebih terang lagi, terang benderang lagi. Dia akan menemukan kehidupannya setelah dia buta dalam kehidupannya. Maka itulah yang seharusnya seorang muslim lakukan, untuk dia mentadabbur Al-Quran, kemudian tadabbur Sunnah, dan melaksanakan keduanya. Fa'idha ta'ammalta akhbarul umam wa ayyamillahi fi ahli ta'atihi wa ahli ma'siyatihi tabaqa dhalika ma 'alimtahu minal Qur'an was sunnah wa ra'aitahu bitafasil ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Jika kita melihat, ya, perihal umat-umat sebelumnya, ya, umat-umat sebelum kita, wa ayyamillah fi ahli ta'ati, dan kita melihat bagaimana berlakunya hukum-hukum Allah kepada orang-orang yang taat kepada Allah, dan berlakunya hukum-hukum Allah kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tabaqa dzalika ma 'alimtahu minal Qur'ani was sunnah. Maka hal itu adalah sangatlah cocok dan sangat relevan yang kita pelajari dari Al-Quran dan
dan sunnah. Wa ra'aitahu bi tafasil ma akhbarallahu bihi wa wa'ada bihi. Dan kita akan mengetahui secara rinci apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam keduanya. Wa alimta min ayatihi fil afaqi ma yadulluka ala anna al-Qur'an haq. Ketika kita senantiasa membaca Al-Qur'an, ya, mentadabburi Al-Qur'an, kita nanti akan mengetahui betapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul semuanya hak, semuanya betul, benar. Tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya betul. Kalau kita mengoreksi diri kita dengan Al-Qur'an, maka semuanya itu adalah betul. Dan kalau kita amalkan, maka kita akan menemukan kehidupan yang baru lagi. Wa anna ar-rasula haqqun. Kalau kita juga membaca sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya, maka kita akan menemukan bahwasanya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW semuanya itu adalah hak. Semuanya itu adalah benar. Wa anna Allaha yunjizu wa'dahu la mahala. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memenuhi janjinya, la mahala, tidak boleh tidak. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Wa tarikh tafasil atau tafsilun bi jismiyati ma arafna Allah wa rasuluhu min al-asbab al-kulliyah lil khair wa syarr. Dan sejarahnya yang akan kita lihat betapa orang-orang, ya, akan ada perbedaan orang-orang di mana mereka ini konsisten terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan orang-orang yang tidak konsisten terhadap Allah dan Rasul. Kita juga dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab-Nya. Mereka contoh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketaatan mereka. Contoh-contoh orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena apa? Karena kemaksiatan mereka sudah ada di dalam. Cukup bagi kita untuk mempelajari dan menjalankan Al-Quran. Faslun, pasal yang baru. Al-amru tsani, tadi adalah hal yang pertama, yaitu kita harus mengetahui tafasil Al-Quran atau tafasil asbabil khairi wasyarri. Kita harus mengetahui rincian dari sebab-sebab kebaikan dan keburukan. Sekarang yang kedua, al-amru tsani, ayyahzaru mughalatatu nafsihi ala hadhil asbab. Ingat, hati-hati. Jangan sampai kita salah paham terhadap sebab-sebab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mencampur adukan antara sebab dan bukan sebab. Wa hadza min ahammil umur. Ini adalah urusan yang paling penting juga, kata Syekh di sini. Fa innal abda ya'rifu anna al-ma'siyah wal ghafla min al-asbab al-mudirra lahu fi dunyahu wa akhiratuhu. Sesungguhnya seorang hamba mengetahui bahwasanya maksiat, bahwasanya kelalaian dari sebab-sebab itu adalah sangat membahayakan bagi dirinya di dalam kehidupan dunianya dan akhiratnya. Walakin la budda an tughalituhu nafsuhu bil ittikal ala afwillahi wa maghfiratihi taratan. Akan tetapi seharusnya seorang hamba mencampurkan dirinya dengan taat kepada Allah atau bertopang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dengan bagaimana? Tawakal dengan cara minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang kita minta pengampunan Allah Subhanahu wa taala wa batafsifi bitaubati wal istighfar bil lisani taratan. Dan kadang-kadang pula kita cuma mengatakan taubat saja dengan lisan kita. Wa bi fi'lil mandubati taratan wa bil ilmi taratan wa bil istijati bil qadari taratan. Ini adalah fenomena, gambaran masyarakat kita. Gambaran kita sendiri. Di mana kadang-kadang kita lalai, ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sebab-sebab kebaikan, sebab-sebab keburukannya. Tapi kadang-kadang kita lalai dalam diri kita. Kadang-kadang kita istighfar kalau Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang menjadi ketentuannya. Kadang-kadang pula cuma hanya sekedar di mulut saja. Sampai kadang-kadang ada orang yang diingatkan, kenapa kamu melakukan dosa ini dan sebagainya? Kenapa kamu tidak bertobat? Wah, umur saya masih panjang, saya masih muda kok. Nanti kan setelah tua, setelah umur 50 tahun ke atas, kita bisa tobat. Sekarang saya masih umur 20-an. Sudahlah kita foya-foya di bulan. Ini adalah tasbih. Ini adalah tasbih. Justru hal seperti ini adalah dimaksud oleh setan. Banyak.
perbuatan seperti ini, menunda-nunda akan kebaikan, ini adalah salah satu perbuatan setan. Kita tanpa sengaja sudah digoda setan dalam hal menunda-nunda kebaikan. Seorang hamba ketika dia berdosa, ini wajar. Seorang hamba ketika berdosa kepada Allah ini adalah wajar. Karena memang manusia ini tempatnya salah dan dosa. Tapi yang tidak wajar adalah ketika dia menunda-nunda taubatnya dia dari dosa tersebut. Ketika dia menunda-nunda istighfarnya dia dari dosa tersebut. Ini yang tidak wajar. Dan inilah istilahnya standar ya, di mana orang itu beriman kepada Allah dan di mana orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia melakukan satu dosa, maka dia bersegera untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su'a bi jahalatin, kata Allah taala. Tsumma yatubuna min qarib. Sesungguhnya orang yang bertobat itu menurut Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang melakukan dosa karena dia tidak tahu atau karena dia lalai. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian dia langsung bersegera tobat. Itulah orang yang tobat sebenarnya. Tapi orang yang bukan orang yang bertobat itu adalah kata Allah Subhanahu wa laisat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Bukanlah orang yang bertobat itu manakala dia melakukan kejelekan-kejelekan yang banyak. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu an, sampai nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawanya, baru dia mengatakan inni tubtu an, saya akan bertobat sekarang. Walal ladzina yamutuna wa hum kuffar, dan juga bukan orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Jadi jangan sampai kita menunda-nunda taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menunda-nunda kebaikan. Kalau hal itu adalah satu kebaikan dan kita sudah timbang menurut Al-Qur'an ini adalah kebaikan, menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebaikan, maka bersegera mungkin kita melakukan. Baik. Kemudian wabil ihtidal bil asbab wan nadra taratan wabil ihtidal bil akabir taratan ukhra. Di sini dikatakan oleh Syekh, kadang-kadang orang-orang ya, diri kita sendiri sekarang semangat melakukan sunnah Rasulullah SAW. Totalnya beberapa hari kemudian atau beberapa jam kemudian luntur semangatnya dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kadang-kadang pula ya, ada orang yang berhujjah dengan qadar, dia melakukan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pula karena mungkin saking capeknya dia hanya bergantung tangan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan sebabnya. Ini fenomena banyak sekali terjadi. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wa katsirun minan nas yadullu annahu law fa'ala ma fa'al tsumma qala astaghfirullah zalazam. Banyak yang salah paham dalam hal ini, kata Syekh. Mereka menganggap bahwasanya kalau mereka melakukan suatu dosa, kemudian mereka melakukan suatu dosa dan cukup dengan mengatakan astagfirullah saja, kemudian dihapus dosanya oleh Allah. Waraha hadza bihadza qala li rajulun minal muntasibina ila al-faqih ana af'alu ma af'al tsumma aqulu subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah wa qad ghafara dzalika ajma'uhu. Ada juga orang yang menyangka bahwasanya dengan dalil ini saya akan melakukan apa yang saya suka, baik itu maksiat atau enggak maksiat, saya lakukan. Cukup dengan saya mengucapkan subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah, nanti Allah Ta'ala akan mengampuni dosa saya. Ini adalah dakwahnya yang salah. Ini juga sama dihukumi orang yang hanya berpangku tangan dengan qadar. Memang betul, kita tidak menyangkal dari hadis ini bahwa orang yang melakukan satu dosa kemudian dia langsung mengatakan astagfirullahaladzim, memang Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Tapi Allah Ta'ala akan melihat keseriusan dalam ucapannya astagfirullahaladzim, konsistensinya akan perkataan astagfirullahaladzim. Apakah perkataan ucapannya dia astagfirullahaladzim hanya sekedar ucapan saja, alasan ucapan saja tanpa ada amalan? Orang ketika melakukan dosa kemudian dia mengatakan astagfirullahaladzim, tentunya dengan hal ini dia tidak akan mengulangi dosa yang serupa. Tapi kalau ada orang yang melakukan dosa kemudian mengatakan astagfirullahaladzim dan setelah mengucapkan dia melakukan dosa yang seperti itu, apakah yang dikatakan orang yang sudah bertobat? Nah, dikatakan oleh Syekh di sini, waqad ghafara dzalika ajma'uhu,
kama sahha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi yaumin subhanallah wa man qala fi yaumin subhanallah wa bihamdihi mi'ata marrah hattat khatayahu walau kanat min zabadil bahr. Ini saya menukil dari hadis Rasulullah SAW yang ini yang dijadikan hujah oleh mereka. Barang siapa yang mengatakan di harinya subhanallah wa bihamdihi 100 kali hattat khatayahu, maka Allah Ta'ala akan menggugurkan dosa-dosanya walau kanat misla zabadil bahr, walaupun dosa-dosanya itu seperti bumi yang ada di lautan. Wa qala akhar min ahli Makkah nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala tsumma tasalla wa tafa bil bait usbu'an qad mahallahu anhu dzalika. Ada juga ini perkataan orang yang tinggal di Mekah. Unik juga. Ini dicontohkan oleh Syekh di sini. Ya. Nahnu ahaduna idza fa'ala ma fa'ala. Kita kalau melakukan apa yang kita mau lakukan, baik maksiat Allah apa dan sebagainya. Tsumma tasalla, kemudian kita mandi. Wa tafa bil bait, kemudian kita tawaf di Baitullah. Usbu'an, ya, usbu'an ini sampai seminggu. Qad mahaan bidzalika, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kita. Wa qala li akhar, kemudian Syekh juga dikatakan pernah ada orang yang mengatakan kepada Syekh, qad sahha ali Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, telah sahih hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia berkata atau beliau berkata, adnaba abdin damban faqala ay rabbi asabtu damban faghfirli. Ketika ada seorang hamba yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mengatakan, "Ay ya Rabbi asabtu dzamban." Wahai Allah, aku telah melakukan suatu dosa, faghfirli, maka ampunilah aku. Faghfarallahu dzambahu. Maka Allah Taala akan mengampuni dosanya. Summa maka sama Allah, kemudian dia tinggal di sana, summa aznama dzamban akhar. Kemudian dia melakukan dosa yang lain. Faqala ay ya Rabbi asabtu dzamban faghfirli. Faqala Allah azza wa jalla, alima abdi anna lahu rabban yaghfirud dzam. Ini adalah hadis, ya. Hadisnya panjang sekali. Allah Ta'ala mengatakan setelah hambanya ini melakukan dosa, alima abdi, hambaku telah mengetahui anna lahu rabban, bahwasanya dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan, yaghfirud dzamba wa ya'khudhu bihi, yang senantiasa mengampuni dosanya dan mengangkat dosa tersebut. Qad ghafartu li abdi, maka aku telah mengampuni dosa hambaku. Fal yasna ma syaa. Ini yang jadi salah paham. Maka setelah itu lakukan sesukanya. Jadi hadis ini yang jadi salah paham oleh mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad serta Imam Hakim serta Imam Muslim dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Tapi apakah pemahamannya seperti ini? Kemudian hanya kita setelah kita melakukan dosa, ya, kemudian kita hanya minta faghfir ya Rabb, kemudian di waktu yang sama kita melakukan dosa lagi, kemudian Allah Ta'ala mengatakan falyasna ma syaa, dan kita diperbolehkan untuk melakukan sesuka hati kita, maksiat dan sebagainya, tanpa kita konsisten, tanpa kita melakukan sebab agar kita tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini pemahaman yang harus kita pahami dalam hadis ini? Fitrah saja, fitrah kita saja tidak mengatakan seperti itu para jamaah sekalian yang baik. Seseorang yang berusaha pasti itulah yang menuai dari usahanya. Wa malil insani illa ma sa'a. Sesungguhnya manusia itu tidaklah dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali usahanya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya usahanya itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan astagfirullah ketika dia berdosa, itu adalah baik, betul. Kami mengatakan itu adalah baik. Tapi dengan perkataan astagfirullah itu, apakah dia konsisten dengan perkataannya? Ini yang kami masalah. Kalau hanya sekedar dia mengatakan saja, sekedar alasan untuk mengatakan itu saja, tanpa dia konsisten, dalam arti dia masih melakukan kesalahan yang serupa dalam waktu yang sama, ini yang dinamakan orang kusir, orang yang menentang kepada Allah dan terus-menerus melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berbahaya. Wa qala ana la asyukku anna li rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Kemudian dia mengatakan kepada Syekh, ana la asyuk. Ini Syekh mengatakan, ana la asyukku ala anna li rabban. Saya tidak ragu-ragu bahwasanya saya mempunyai Rabb. Yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Yang senantiasa mengampuni dosa dan mengangkat dosa tersebut. Wa hadha ad-darb minan nas qad ta'allaqa bin nusus min ar-raja. Dikatakan oleh Syekh di sini,
Orang yang mengatakan seperti ini adalah orang yang berujar dengan roja, hanya dengan apa? Mengharap saja. Padahal salah satu usul dari usul manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menyeimbangkan antara apa? Menyeimbangkan antara roja dengan khauf. Satu sisi juga kita mengharap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu sisi juga kita harus takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya kita mengharap saja pahala dari Allah, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita lalai untuk kita minta perlindungan dari Allah agar kita tidak dimasukkan dari golongan orang-orang yang penduduk neraka dan sebagainya. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amalan yang kita lakukan kepada Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala itu harus berdasar pada dua sisi. Sisi roja, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari amalan kita, juga sisi khauf, kita takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang seharusnya seorang mukmin lakukan. Kemudian, wattakal 'alaiha wa ta'allaqa biha bi kitabiha bikilta yadayhi wa idza utiba 'alal khataya wal inhimak fiha sarada laka ma yahfazuhu min sa'ati rahmatillahi wa maghfiratihi wa nususir raja walil juhal min hadha ad-darb min an-nas fi hadzal bab gharaib wa ajaib. Katakan oleh Syekh di sini, inilah gambaran orang-orang yang hanya berpangku tangan atau hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan roja, dengan roja, yaitu dengan apa? Mengharap saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita mengharap. Kita boleh mengharap akan pahala Allah Subhanahu wa taala dalam doa kita, dalam amalan yang kita lakukan. Tapi juga kita harus takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu yang seharusnya kita lakukan. Wa qala ba'duhum, ada juga sebagian yang mengatakan kepada Syekh, at-tanazzuh minadz dzunub jahlun bi sa'ati afwillah. Ya. Lepas dari dosa itu adalah satu kebodohan dengan terhadap apa? Terhadap luasnya maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, at-tanazzuh minadz dzunub, lepas dari dosa itu adalah satu kebodohan dari luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan memberikan komentar dalam hal ini. Wa qala al-akhar, kemudian ada juga yang mengatakan tarkuz dzunub jara'atan ala maghfiratillah wastisqaran laha. Meninggalkan satu dosa jara'atan ala maghfiratillah wastisqaran laha, maka dia sama saja telah berani untuk meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala wastisqaran laha, dan memperkecil masalah ini. Wa qala Muhammad bin Hazm, ra'aitu min ba'di haula man yaqulu fi du'ahi Allahumma inni a'udzubika minal ismati. Muhammad bin Hazm mengatakan, aku pernah melihat ada sebagian manusia yang mengatakan di dalam doanya, Allahumma inni a'udzubika minal isma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-isma, dari apa istilahnya, dari orang yang suci. Itu apa dosa. Wa min haula'il maghrurin ma yata'allaq bi mas'atil jabr. Ini dikomentari oleh saya. Contoh-contoh yang tadi kita katakan itu adalah contoh orang yang berpangku tangan kepada apa? Al-jabr. Dia seakan-akan tertekan. Dia mengatakan atau dia menyangka bahwasanya kehidupan saya ini sudah diatur Allah. Seperti robot. Jadi tidak ada daya, tidak ada upaya. Mau ke kanan ya kanan, Allah Ta'ala mengarahkan ke kanan ya kanan. Mau kita diarahkan ke surga ya ke surga. Mau diarahkan ke neraka ya ke neraka. Seperti itu. Jadi makanya salah satu caranya kita minta ampun. Tanpa kita melakukan aktivitas, kita seakan-akan robot. Kita tidak udah daya upaya lagi. Ya. Kita mau diarahkan ke kanan ya kita ke kanan. Kalau ke kiri ya ke kiri.
Salah satunya adalah minta ampun. Itu katanya. Wa annal abda la fi'la lahu albatta wala ikhtiyar. Dikatakan oleh Syekh di sini bahwa orang-orang yang beralasan dengan hati ini, mereka mengatakan bahwasanya seorang hamba ini tidak bisa beraktivitas. Walaupun dia beraktivitas tidak ada gunanya. Wala ikhtiyar, tidak ada hal ikhtiyar baginya. Walaupun dia melakukan aktivitas, tapi aktivitasnya tidak berguna. Toh dia nanti akan, kalau dia ditetapkan oleh Allah menjadi orang sengsara, ya sudah, masuk neraka. Kalau dia melakukan, kalau dia ditetapkan menjadi orang yang baik, orang yang masuk surga, ya dia akan masuk surga meskipun tanpa melakukan apa-apa. Wa innama huwa majburun ala fi'lil ma'asi. Sesungguhnya mereka yang beranggapan seperti ini adalah mereka tertekan atau terpaksa dalam hal pelaksanaan atau melakukan hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka yang beralasan seperti ini, beralasan bahwasanya kami adalah robot, itu beralasannya itu manakala mereka itu ketika melakukan suatu perbuatan maksiat. Contohnya gini, ketika kita mengatakan pada orang, ada orang yang tidak sholat, kita tanyakan, kenapa kamu tidak sholat? Bukankah kamu mengetahui bahwa saya sholat itu adalah wajib? Dia mengatakan, sudahlah, tidak usah payah-payah kita sholat. Toh kita kalau ditetapkan oleh Allah sebagai orang yang penduduk surga, meskipun tidak sholat kita masuk surga. Kalau kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penduduk neraka, meskipun kita sholat sampai berapa kali rakaat, tetap kita akan masuk neraka. Jadi hujah mereka itu adalah seputar masalah maksiat saja. Ketika mereka melakukan maksiat atau meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam hal urusan nikmat, mereka tidak berhujah dalam hal ini. Kenapa mereka tidak berhujah dalam hal ini? Seumpama kita mengatakan, sudahlah kamu nggak usah bekerja. Kalau kamu ditakdirkan kaya, kamu akan jadi orang kaya. Meskipun kamu tak bekerja. Mereka menentang dalam masalah. Mereka tetap berhujah. Tapi dalam hal maksiat, mereka mengatakan hal seperti ini. Wa min haula min mayyaktab bi mas'alatil ilja. Ada di antara orang-orang juga yang tadi di atas kita bacakan itu yang tertipu dengan masalah al-ilja, ya. Al-ilja ini adalah ta'sirul amal, bisa mengiman. Jadi mereka ini tidak memasukkan amalan dalam keimanan mereka. Ya. Ilja ini tidak memasukkan amalan dalam keimanan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya kalau kita beriman kepada Allah, ya sudah beriman. Hati kita beriman, lisan kita beriman cukup. Tanpa kita melakukan sholat juga kita beriman. Tanpa kita berpuasa juga kita beriman. Itu orang yang berhujah dengan masalah Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan dalam hal ini. Nah, ya. Termasuk apa? Ya, ya memang dalam hadis Rasulullah SAW, ya, bukan hadis yang panjang tentang masalah takdir penciptaan manusia di perut ibunya selama sekian, kemudian sampai ditetapkan takdirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekian dan sekian. Nah, yang ditanyakan adalah apakah ketika dia istikharah, kemudian istikharah dalam minta jodoh. Kemudian setelah dia istikharah, Allah Subhanahu wa taala memberikan mimpi. Satu spesifik atau satu kriteria jodoh yang akan dia temukan nantinya sesuai dengan itu. Apakah itu termasuk apa yang dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kami katakan bahwa ya, setelah kita melakukan istikharah, bisa saja Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban kepada kita.
Jawabannya bisa saja dari mimpi. Itu yang pertama. Bisa saja dari ketika kita dikenalkan seseorang, kemudian kita berkenalan dengan seseorang, ditambahkan atau nabor, dikenalkan oleh seseorang, kemudian kita merasa tenang dengan orang itu, merasa cocok dengan orang itu, merasa satu kufu dengan orang itu juga termasuk salah satu jawaban dari istikharah yang dia lakukan. Ada kalanya juga ketika dia istikharah dia belum nemu, dan sebagainya belum nemu, tapi tatkala ada orang yang mengenalkan, kok dia cocok. Ketika melihat satu posturnya saja dia cocok. Itu juga hasil dari istikharah dia. Jadi banyak sekali ya istikharah yang dia lakukan untuk mencari jodoh di sini. Apalagi dia melakukannya sudah benar sesuai dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah taala akan memberkahi kehidupannya kelak. Jadi ketika dia menemukan pasangannya dengan cara istikharah yang disunahkan oleh Rasulullah, nanti kehidupannya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan jalan kebenarannya. Meskipun katakan ya, ada mungkin ini fenomena yang sering terjadi di antara kita. Ternyata orang yang kita lihat setelah kita istikharah dalam melihat jodoh mengambil jodoh, ternyata orang yang kita lihat yang dikenalkan kepada kita kok akan kurang di dalam hati kita, mungkin kurang cantik, kurang apa dan sebagainya. Tapi ada sisi yang menarik bagi kita dari dia, mungkin akhlaknya yang bagus dan sebagainya. Kemudian kita berani untuk melamar atau menghibah kita menikahinya. Nah, setelah kita melamar dan menikahinya, itulah karena kita mempercayai akan istikharah dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk dalam istikharah. Insyaallah dalam hal ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin ada yang lainnya, silakan. Sudah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya agar kita diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agamanya, diberi kepahaman sehingga kita melakukan aktivitas melakukan ibadah sesuai apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wal ilmu indallahi ta'ala. Nakhtatim liqa'ana bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.